Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 8 MID dengan NIM 0622 4833141. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode saya yang gunakan pada judul saya, yaitu implementasi algoritma a priori dalam sistem analisis pola historis penanganan jalan provinsi di Kota Palembang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan algoritma a priori pada judul ini. Adapun latar belakang yang mendasari dari judul ini itu adalah jalan merupakan infrastruktur dasar yang berperan penting sebagai sarana konektivitas dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, hingga pemerintahan di suatu daerah. Jadi, jalan itu dikelompokkan menjadi dua, ada jalan umum dan jalan khusus. Kemudian, jalan umum itu dikelompokkan lagi menurut statusnya dibagi menjadi 5. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa, yang mana masing-masing dikelola oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu jenis jalan yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah adalah jalan provinsi, yang dikelola oleh pemerintahan provinsi, yaitu gubernur. Dan tentunya untuk menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan, diperlukan kegiatan penanganan jalan yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Jadi apa sih penanganan jalan itu? Penanganan jalan merupakan kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan, meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, serta penanganan pendukungan. Selanjutnya, penanganan jalan provinsi di Kota Palembang itu dilaksanakan oleh Dinas PU BMTR. Sedangkan untuk perencanaannya itu disusun oleh Bapeda. Jadi adapun alur proses penanganan jalan provinsi di Kota Palembang itu, yang pertama, Dinas PU BMTR akan mengusulkan penanganan jalan pada tahun tertentu. Kemudian usulan tersebut akan diajukan kepada Bapeda, yang mana Bapeda akan menerima usulan tersebut. Kemudian Bapeda akan merekap data historis penanganan jalan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar dalam untuk mengevaluasi usulan penanganan jalan yang diajukan oleh Dinas PU BMTR. Selanjutnya, Bapeda akan melakukan evaluasi dan penyesuaian antara usulan dengan rekap data historis yang telah mereka buat untuk meninjau apakah ada jenis penanganan yang tidak normal, sehingga mereka dapat melakukan evaluasi secara lebih lanjut untuk memastikan apakah usulan penanganan jalan tersebut sudah sesuai dengan kondisi jalan yang ada. Selanjutnya, Bapeda akan mengambil keputusan penanganan jalan yang sudah final. Setelah itu, Bapeda akan mulai menyusun RKPD, yaitu berdasarkan keputusan penanganan jalan yang sudah final tadi, yang mana dokumen RKPD ini sebagai dasar awal dalam menentukan anggaran. Adapun kendala yang muncul dari proses ini yaitu adalah proses pengolahan data yang belum efisien, dikarenakan setiap tahunnya Bapeda merekap data historis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentunya memakan waktu sehingga tidak efisien. Kemudian, kesulitan dalam mengidentifikasi pola penanganan jalan secara akurat, dikarenakan mereka merekap data dan juga mengevaluasi jalan secara satu persatu. Tentunya ini membutuhkan tingkat pemahaman yang memang sangat teliti, dikarenakan jika salah dalam pengambilan keputusan tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap anggaran. Selanjutnya, belum tersedianya sistem terintegrasi yang mendukung pengambilan keputusan. Jadi solusi dari permasalahan ini itu adalah dengan membangun sistem analisis historis penanganan jalan berbasis website dengan menggunakan algoritma a priori. Jadi apa sih algoritma a priori itu? Algoritma a priori yaitu metode data mining yang mampu mengidentifikasi pola dan aturan asosiasi berdasarkan data yang sering muncul secara bersamaan. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung metode ini itu adalah sistem informasi geografis prioritas penanganan kerusakan infrastruktur menggunakan metode MORA. Itu sistem informasi geografis SIG untuk penentuan prioritas penanganan jalan menggunakan metode MORA Multi-Objective Optimization on the basis of the ratio analysis, yang mana menghasilkan perencanaan prioritas ruas jalan secara akurat serta pemantauan melalui visualisasi peta interaktif. Nah, pada penelitian ini itu menunjukkan gap yang saya ambil pada penelitian saya itu pada penelitian sebelumnya belum memanfaatkan data historis dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan untuk penelitian selanjutnya itu adalah implementasi algoritma a priori untuk prediksi pola penjualan produksi fashion pada toko Inari J Style, yang mana penulisnya itu adalah Subandi dan Septiani pada tahun 2026. Itu membangun sistem informasi penjualan berbasis web yang dilengkapi fitur analisis untuk menemukan pola pembelian menggunakan algoritma a priori. Hasilnya, sistem mampu mengidentifikasi pola kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan dan mendukung strategi berbasis data. Jadi, dalam penelitian ini, a priori diterapkan pada data historis penanganan jalan untuk menemukan pola kombinasi penanganan yang sering terjadi, yang kemudiannya dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi dan perencanaan penanganan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memilih metode ini. Adapun penerapan metode perhitungan algoritma a priori pada jalan Merdeka jalur kanan, di sini saya mengambil jalan Merdeka pada jalur kanan. Jadi, pada awalnya data jalan Merdeka pada jalur kanan dari yang saya dapat itu data historisnya dari tahun 2023 dan 2026. Dan pada tabel nomor 1 ini merupakan hasil pengolahan data yang sudah saya rapikan, sudah saya bersihkan juga. Jadi bisa dilihat pada jalan Merdeka ada penanganan jalan dari tahun 2023 sampai 2026, yaitu pada sisi kanan dan juga sisi kiri, yang mana masing-masing segmen dari setiap tahun itu berbeda. Dan tentunya jika langsung menggunakan data ini, tentu kita tidak dapat menggunakan algoritma a priori. Oleh karena itu, saya menggunakan metode union overlay, yang mana saya menggabungkan semua titik dari tahun 2023 sampai 2026, kemudian diurutkan dari kecil dan terbesar, dan dibentuklah segmen baru. Yang mana hasil pembentukan segmen baru itu pada tabel kedua bisa dilihat terdapat 8 segmen yang dihasilkan pada jalan Merdeka jalur kanan. Jadi pembentukan segmen baru ini akan digunakan pada jalan Merdeka, baik jalur kanan dan juga jalur kiri untuk seluruh tahun. Jadi jalan Merdeka jalur kanan tahun 2023 sampai 2026 itu menggunakan segmen ini untuk perhitungannya agar selaras. Kemudian hasil pembentukan transaksi pada jalan Merdeka jalur kanan ini, dari 8 segmen ini kita mendapatkan item segmen 0 sampai 164 dari tahun 2023 sampai 2026. Penanganan yang muncul adalah rutin berkala. Jadi kita hanya memilih kombinasi yang memang tidak duplikat. Jadi kalau semisalnya datanya rutin-rutin semua, kita cuma ambil satu. Tapi kalau dia berbeda, rutin berkala, kita ambil menjadi rutin berkala. Maka hasilnya dari seluruh penanganan ini didapatlah hasil penanganan seperti ini. Rutin berkala, rutin berkala, rutin, dan rutin berkala. Jadi yang mempunyai kombinasi cuman segmen 1, 3, dan 8. Selanjutnya adalah membentuk kandidat item set, yang mana di sini kita akan memilih memilih jenis penanganan yang punya kombinasi. Itu pembentukan C1, itu berarti hanya terdiri dari satu item, berarti cukup hanya ada rutin dan hanya ada berkala. Sedangkan kalau C2 itu gabungan rutin dan berkala. Jadi pembentukan C ini, kandidat item set ini hanya bisa dilakukan sampai C2, dikarenakan tidak ada kombinasi jenis penanganan yang lain yang bisa kita lakukan. Setelah kita membentuk kandidat item set, kita akan menghitung nilai support, di mana di sini saya mengambil minimal nilai support itu adalah 0,1 berdasarkan penelitian-penelitian yang telah saya baca, dan rata-rata menggunakan minimal nilai support 0,1. Jadi kita hitung nilai support pada C1, yaitu pada C1 dengan rutin dan juga berkala. Jadi ini terpisah. Jadi dengan item rutin, jumlah kemunculannya 8 dengan nilai supportnya 1. Adapun berkala dengan jumlah kemunculan 3 dan nilai support 0,375. Selanjutnya kita akan menghitung
nilai support pada C2 itu kombinasi dari rutin dan berkala. Yang mana rutin berkala itu muncul dari transaksi tadi itu hanya ada 3 dengan nilai supportnya menjadi 0,375. Selanjutnya kita akan menentukan frequent item set. Ini mana terdapat L1 itu hanya terdiri dari satu kombinasi item itu rutin dan berkala. Sedangkan kalau L2 itu adalah kombinasi dari 2 item rutin berkala. Langkah ketujuh, kita melakukan penghentian iterasi dikarenakan memang tidak ada pembentukan iterasi yang dapat dilakukan, jadi hanya stop sampai L2 yaitu rutin berkala. Selanjutnya kita akan menentukan nilai confidence dengan minimal 0,6, yang mana saya mengambil minimal ini itu sama seperti nilai support tadi itu dari penelitian terdahulu. Jadi dalam penilaian nilai confidence di sini hanya diambil pada L2 dikarenakan untuk membentuk aturan itu harus terdiri dari 2 item, maka hanya diambil L2 dan bentuk aturannya itu dibagi menjadi 2, jadi rutin berkala rutin, dan nilai confidence-nya itu 0,375 untuk rutin berkala, sedangkan berkala rutin itu nilainya 1. Setelah kita mendapat nilai confidence dari 2 aturan asosiasi, kita harus mengevaluasi kedua aturan tersebut menggunakan nilai lift. Di mana jika lift lebih atau sama dengan 1, maka hubungannya itu kuat dan layak digunakan. Jika nilai liftnya kurang dari 1, hubungannya lemah. Tapi dalam penentuan penilaian aturan juga tidak hanya berdasarkan nilai lift, tapi juga harus mempertimbangkan support dan seberapa sering aturan muncul, yaitu ada confidence. Kemudian kita juga harus menilai nilai support dan nilai confidence-nya dalam menentukan aturan. Jadi bukan hanya berdasarkan nilai lift. Jadi kita evaluasi aturan asosiasi yang pertama yaitu rutin berkala dengan nilai support 0,375 dengan confidence 1, maka didapat nilai lift-nya itu 1, berkala rutin. Oh ya, maaf. Pada nomor 8 ini kan pembentukan asosiasi itu dengan nilai confidence-nya kan minimal 0,6. Jadi yang lulus cuma 1, yaitu berkala rutin. Rutin berkala tidak kita ambil karena tidak lulus, minimalnya kan 0,6. Kemudian yang lulus cuma 1, berkala rutin, kita evaluasi menggunakan nilai lift. Maka didapatlah nilai liftnya itu 1, berarti hubungannya kuat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.